Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dalam masa pandemik ini, Bapak harap kita semua selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu makanan-makanan yang seimbang. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi, khususnya pada materi pencerminan atau refleksi. Dalam transformasi, itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah pencerminan atau refleksi. Yang kedua adalah pergeseran atau translasi. Yang ketiga adalah perputaran atau rotasi. Dan yang keempat adalah dilatasi. Dan pada materi hari ini, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu pencerminan dan refleksi. Dan untuk 3 materi selanjutnya kita akan pelajari pada materi atau video pembelajaran selanjutnya. Apakah kamu ingat saat bercermin? Pada saat mendekati cermin, tampak bayanganmu juga akan mendekati cermin. Ketika kamu bergerak menjauhi cermin, bayanganmu juga akan menjauhi cermin. Jadi, refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Dan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian pencerminan atau refleksi, dan yang kedua adalah menggambar bayangan benda jika dicerminkan terhadap sumbu X. Yang ketiga adalah menggambar bayangan benda jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Selanjutnya, sifat-sifat bayangan benda. Sifat-sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah bayangan suatu bangun dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kemudian yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan terhadap bangun aslinya. Perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar di samping merupakan contoh pencerminan atau refleksi dari segi 4P QRS terhadap garis alfa, sehingga hasilnya bayangan yaitu segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Langkah yang pertama, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis alfa dari segi 4 P Q R S. Langkah yang kedua, tentukan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen, sehingga garis alfa tegak lurus terhadap membagi P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sama panjang, dan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan bayangan dari titik P, Q, R, dan S. Langkah yang ketiga adalah hubungkan titik-titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan X aksen, sehingga oleh karenanya P aksen, Q aksen, R aksen, dan X aksen merupakan bayangan dari segi 4 PQRS dan direfleksikan terhadap garis alfa, sehingga segi 4P aksen, Q aksen, R aksen, dan X aksen merupakan bayangan dari segi 4P, Q, R, dan S. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang pencerminan pada bidang koordinat. Contoh yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, segitiga ABC berkoordinat di A negatif 1,1, B negatif 1,3, dan C 6,3. Gambar segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi sumbu X itu adalah sumbu yang horizontal. Bandingkan koordinat titik-titik ABC dengan koordinat bayangannya. Nah, jadi perhatikan gambar segitiga yang ada di gambar. Ini ada segitiga, yang pertama segitiga berwarna merah dan segitiga berwarna biru. Perhatikan titik A berada di satu satuan di atas sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen berada satu satuan di bawah sumbu X. Sedangkan titik B dan C berada pada 3 satuan di atas sumbu X, maka bayangannya adalah B aksen dan C aksen terletak di 3 satuan di bawah sumbu X. Dengan demikian diperoleh koordinat masing-masing titik dan bayangannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini merupakan bayangannya, di mana titik A negatif 1,1 bayangannya adalah A aksen negatif 1, negatif 1.
Kemudian yang B negatif 1,3, bayangannya adalah negatif 1, negatif 3. Dan C 6,3, bayangannya ada di C aksen 6, negatif 3. Sehingga kita menghubungkan titik-titik tadi mendapat pencerminan dari segitiga yang berwarna merah. Contoh yang kedua, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Diketahui segi 4 ABCD memiliki koordinat di A negatif 1,1, di B 1,0, di C negatif 1,2, dan di D negatif 2,1. Jika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan X seperti ini, seperti di gambar, garis warna biru, gambar ABCD dan bayangannya yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, bandingkan koordinat titik-titik A, B, C, D dengan koordinat bayangannya. Oke. Penyelesaian. Untuk menentukan bayangan titik-titik segi 4 ABCD, perhatikan jarak titik B terhadap garis Y sama dengan X. Dari titik B, buat garis tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X disebut BB aksen. Kemudian, dapatkan titik B aksen dan memiliki jarak yang sama besar terhadap jarak titik B ke garis Y sama dengan X, di mana titik B aksen merupakan bayangan dari titik B dan hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Demikian diperoleh garis B aksen sama dengan 0,1, dan untuk menentukan titik-titik yang lain gunakan cara yang sama sehingga diperoleh koordinat bayangan titik-titik yang lain sebagai berikut. Titik A negatif 1, negatif 1 jika direfleksikan dia menjadi negatif 1, negatif 1. Dan titik B 1,0 jika direfleksikan dia menjadi 0,1. Titik C negatif 1,2 jika direfleksikan dia menjadi 2, negatif 1. Dan titik D negatif 2,1 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X sama dengan 1, negatif 2. Ketika kita hubungkan keempat titik akan membentuk segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kita masuk pada latihan yang pertama. Tunjukkan apakah gambar berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F. Contoh gambar. Nah, tentukan mana yang merupakan pencerminan dari gambar yang berwarna merah terhadap gambar yang berwarna biru. Yang kedua, cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan X. Gambarkan segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan DEF terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini gambarnya sudah ada, tinggal kita mencari hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Baiklah adik-adik, sampai di sini materi kita tentang refleksi atau pencerminan, yaitu materi khusus dari transformasi. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19, tetap menggunakan masker, jaga jarak dan atau social distancing, rajin mencuci tangan, olahraga, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Jika adik-adik suka dengan videonya, tekan like, dan jika adik-adik belum subscribe, tekan subscribe videonya agar kita bisa memperoleh informasi pada materi-materi selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.